Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri ini tentunya berperan besar sebagai penyumbang devisa bernilai fantastis, yaitu 231 triliun rupiah untuk tahun 2024. Nah, tentunya angka ini adalah penyumbang terbesar devisa negara setelah sektor migas dan setelah ditingkatkan menjadi sebuah kementerian atau level kementerian, sang menteri ini bahkan menargetkan pendapatan untuk devisa hampir 2 kali lipat, yakni sebesar 433 triliun rupiah. Semoga targetnya terpenuhi nantinya ya. Namun sayangnya ternyata banyak kasus penganiayaan dan juga kekerasan yang diterima oleh para pahlawan devisa ini. Kejahatan yang terjadi sebagian besar ini terjadi pada PMI atau pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal atau non-prosedural sehingga memang menjadi sasaran empuk untuk menjadi korban kekerasan. Belum lagi tantangan-tantangan lain seperti halnya ancaman sindikat ilegal dan juga tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Persoalan mengenai PMI ini bukan hal yang baru, namun terus berulang-ulang setiap tahun dan juga masalah yang sepertinya tak kunjung usai. Tapi mengapa tentunya ini masih banyak para pekerja migran Indonesia yang diperlakukan tidak manusiawi, semena-mena, disiksa majikannya dan juga mengapa juga masih banyak sebetulnya putra-putri bangsa yang mau diperdaya oleh calo-calo ilegal ini. Mampukah para pekerja migran Indonesia ini bertahan dengan tantangan yang ada? Nah, malam hari ini Arah Angin Televisi Republik Indonesia spesial akan menghadirkan menteri pertama yang menghandle kementerian baru yang sebelumnya tentunya ini berbentuk badan P2MI. Nah, ia sebelumnya juga berbentuk badan. Nah, ia ini saat ini fokus begitu dalam mengurusi pekerja migran dari hulu dan juga hilir. Kita akan langsung saja sambut Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding, sudah bersama kami di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI, berkenan di tengah kesibukan macetnya Jakarta setelah hujan. Bapak Menteri? Iya. Baik, terima kasih. Nanti saya akan tanyakan Pak, termasuk juga ada beberapa kejutan-kejutan kecil yang nanti ada di akhir. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan saksikan sampai dengan jam 8 nanti. Pak Menteri akan memberikan kejutan spesial untuk Anda. Tapi sebelum itu Pak Menteri, ini kan kalau berbicara terkait dengan selamat sebelumnya sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian yang baru, Menteri yang pertama juga, artinya ini juga harus fokus terhadap para perlindungan para pahlawan devisa kita, Pak Menteri. Ya, jadi gini, saya jadi menteri pertama ini memang dapat mandat khusus dari Presiden Prabowo yang memberi mandat kepada saya. Yang pertama, lindungi pekerja migran Indonesia yang ada di luar Ya. dari kekerasan, dari eksploitasi, perlakuan tidak adil, bahkan human trafficking. Itu mandat pertama. Dan memang dalam undang-undang kita, Undang-Undang 18 2017 itu juga memang bunyinya undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi kementerian ini fokusnya perlindungan yang pertama. Oke. Jadi tata kelola perlindungan nanti yang akan menjadi target kita yang semakin baik semakin hari. Yang kedua, Pak Prabowo sebagai presiden juga memberi mandat, bisa nggak kita dari pekerja migran Indonesia ini devisa kita bertambah. Tapi dengan catatannya bahwa yang dikirim ke sana berubah dari secara bertahap menjadi pekerja migran yang punya skill yang baik. Jadi ada dua hal itu yang perlu kita lakukan. Nah, saya perlu menjelaskan ya bahwa data tentang pekerja migran kita ini di luar negeri ini totalnya ada sekitar 5,2 juta. 5,2 juta ya Pak yang, untuk yang data terdata ya, yang terdata. Di luar yang non terdata. Oke, baik. Yang terdata di Cisco, sistem komputer kami itu 5,2 juta. Sampai tahun berapa? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Okay. Iya. Nah, 5,2 juta ini 80%-nya bekerja di sektor domestik, domestic worker atau pekerja di lingkungan rumah tangga. Ya, pengasuh, kemudian cleaning dan ada 6 jabatan kerja di sana. Termasuk driver ya. Nah, 80%-nya itu 67,7% perempuan.
dan tingkat sekolahnya juga strata pendidikannya itu rata-rata SD SMP. Nah dari sini menunjukkan bahwa data pekerja migran kita ini relatif rentan terhadap hal-hal yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Nah inilah yang kita fokus dengan kementerian ini, karena dengan kementerian ini harapan Pak Presiden adalah semua bisa diurus terkait migran mulai dari hulu ke hilir. Mulai dari dia sebelum berangkat, ketika dia penempatan, dan ketika dia pulang kita berdayakan lagi bersama keluarganya. Harapannya seperti itu. Belum lagi upgrade untuk skill para PMI kita ya. Iya, termasuk di dalamnya situ, termasuk di dalamnya. Jadi sebelum berangkat itu hal yang paling utama adalah skillnya, skill, lalu kesehatannya, lalu kontrak kerjanya. Nah itu yang kemudian membedakan antara prosedural dan non prosedural, ilegal dan ilegal. Nah tapi kalau data kami, ini bicara soal pelindungan ya, data kami 95% yang mengalami kekerasan ini adalah orang-orang yang berangkat secara ilegal atau non prosedural. Non prosedural tadi ya. Baik. Itu artinya kalau tadi berdasarkan data, ini luar biasa. 80% itu untuk sektor domestic begitu ya. Bekerja di lingkungan rumah tangga. Ya, tapi kan ada juga Pak, PMI kita yang kemudian level menengah dan juga banyak level ya manajerial itu yang kemudian 20% itu tadi. 20% itu. Apakah kemudian angka 20% itu bisa ditingkatkan dengan upgrade skill? Itu yang menjadi program strategis kita ke depan. Program strategis? Ya, salah satu program strategis kita selain pelindungannya yang kita tingkatkan, dengan meningkatkan kualifikasi, kualitas daripada pekerja migran Indonesia ini, maka itu akan otomatis terlindungi, ya kan? Nah, oleh karena itu target kita ke depan dari 80% berkurang menjadi 60%. 60%. Makanya sekarang ini kami sedang membangun sistem vokasi terintegrasi. Vokasi terintegrasi? Ya, vokasi terintegrasi itu maksudnya adalah semua sudah ada di situ. Di pelatihan itu semua sudah diurus di sana, termasuk cek kesehatannya di situ, ngurus sertifikatnya juga sekalian di situ. Nanti kita buat dia terintegrasi, termasuk juga datanya juga terintegrasi. Sektor-sektor yang akan dituju nantinya Pak dari vokasi terintegrasi ini? Kita sesuai dengan permintaan negara. Sesuai dengan permintaan negara. Jadi ini kan ada beberapa negara kantong ya. Ya, pertama Malaysia, Taiwan, Hong Kong, mana lagi Arab sebenarnya ya, Arab dan Singapura serta Uni Emirat Arab itu termasuk kantong-kantong penempatan pekerja selama ini. Artinya luar biasa ya permintaan luar negeri terhadap pekerja migran kita ya, sangat luar biasa. Kalau data ya, kalau data job order ini data yang ada di kami nih, itu ada 1,7 juta tahun ini. 1,7 juta? Ya. Kita terpenuhinya baru? Kita terpenuhi 297 ribu. 297 ribu. Nah ini makanya saya lagi mendorong banyak pihak ya, termasuk swasta untuk menginvestasikan sebagian modalnya untuk dalam pekerja migran ini dalam konteks misalnya vokasi, membangun pusat-pusat pelatihan atau bekerja sama dengan pusat-pusat pelatihan. Kolaborasi dengan swasta dengan CSR atau seperti apa Pak nanti Pak Menteri? Bisa dia investasi, bisa juga kita minta tolong CSR-nya. Kita juga kolaborasi dengan kementerian yang ada. Di kementerian yang ada ini ada 127 balai yang mereka bisa, misalnya balai perikanan, balai besar perikanan. Kita bisa nitip di situ, ini khusus untuk luar negeri, tolong kita latih di sini. Misalnya di Kementerian Tenaga Kerja, Pak Menterinya, Pak Yasserli, Prof. Yasserli itu pengen, karena daya serap dalam negeri terus mengalami penurunan, maka salah satu cara adalah bagaimana kita latih di balainya Naker, lalu nanti kita kirim ke luar. Ya minimal 50 sampai 100 ribu lah. Setahun lah. Setahun ya? Baik. Dari target 1 juta tadi ya Pak ya? Ya, itu yang dilatih di Naker saja. Yang dilatih di Naker saja. Di 27 balai ini banyak dilatih. Makanya target kita ke depan, mudah-mudahan tidak ada halangan, itu tetap di 400-an ribu lah. Dari 297 ribu. Nah mudah-mudahan ini
Karena kan begini, penempatan ini juga tergantung negara tujuan. Misalnya Korea. Ya. Korea sekarang pemerintahnya lagi proses ada proses dinamis di situ ya. Sehingga mungkin di situ agak menurun. Nah, kita harus buka lapangan-lapangan kerja, koordinasi dengan komunikasi dengan negara-negara lain. Kemarin misalnya saya bertemu dengan Prefektur Mie, Jepang. Jadi provinsi-provinsi di mana Jepang, itu kita buka nanti jabatan-jabatan kerja tertentu. Baik. Yang menarik perhatian adalah terkait dengan Pak Menteri yang sempat menyebut ada beberapa negara yang harus diwaspadai oleh pekerja migran kita. Kamboja, lalu juga Myanmar dan juga Thailand. Apakah ini terkait dengan TPPO atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya statement saya itu melarang itu sebenarnya dalam konteks berhati-hati ya. Melarang dalam konteks berhati-hati. Hati-hati, waspadai betul. Karena data yang ada kita punya rata-rata TPPO itu dari Myanmar dan Kamboja, termasuk Laos. Nah, jadi itulah kita betul-betul berhati-hati karena kita tidak punya kerjasama penempatan di sana. Kita tidak punya MOU di sana. Sehingga yang berangkat ke sana itu semuanya tidak menggunakan visa kerja, tetapi visa wisata. Nah, ini problem. Karena wisata pun mereka tidak langsung ke Kamboja atau ke Myanmar. Transit dulu bisanya di Malaysia, kemudian di Singapura, di Thailand. Nah, dan pihak teman-teman imigrasi juga kesulitan. Kan orang mau wisata masa dilarang. Nah, soal di sana dia bekerja itu problemnya. Itulah yang saya kategorikan menjadi pekerja non-prosedural. Apa yang kemudian akan dilakukan kementerian, Pak? Jika semakin banyak para pekerja kita yang non-prosedural ini beralih ke beberapa wilayah tadi seperti Kamboja, Myanmar, Thailand ini tadi? Kita harus kolaborasi. Kolaborasi? Iya, terutama dengan Kementerian Luar Negeri, dengan imigrasi, dengan kepolisian. Kita harus betul-betul membangun kolaborasi yang bagus. Karena kita belum ketemu jalannya nih. Gimana ini supaya ini apakah kita membangun kerjasama dengan Kamboja sekalian, tapi nanti kita kena masalah. Masa Kementerian P2Mi bekerja sama dengan Kamboja padahal di sana judi online. Orang pahamnya kan judi online, padahal tidak semuanya juga judi online. Pak Menteri, tidak ada bahasan kemarin? Ada tamu negara tidak menjadi bahasan itu. Tidak menjadi bahasan itu. Jadi sensitif juga kan, kalau kita kerjasama dengan Kamboja sementara isu publiknya yang viral itu judi online, scammer, nanti kita yang kena dikira kita mau melegalisasi judi lagi, walaupun itu di negara orang, tapi kan orang nggak mau tahu. Nah, jadi kita harus menghitung. Tapi menurut saya mungkin tidak ada masalah kita buka kerjasama dengan Kamboja ataupun Myanmar, tetapi yang bekerja misalnya kan ada yang bekerja di kedai, di hotel, di restoran, itu boleh itu. Tapi yang untuk judi, untuk scammer nggak boleh. Kan bisa dituangkan dalam MOU. Tapi ini masih ide saya pribadi ya, belum menjadi program. Kita tunggu ide dari Pak Menteri. Ini untuk melindungi maksudnya. Untuk melindungi. Daripada berangkat tidak jelas begitu, kalau kita wadai itu ada kontrak kerjanya nanti. Nah, kontrak kerja itu adalah yang melindungi mereka. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, itu di situ. Baik. Ya. Pak Menteri merespon terkait dengan peristiwa 49 pekerja migran asal NTT yang meninggal selama Januari sampai dengan April 2025. Bagaimana kemudian respon dari seorang Menteri Pekerja NTT ini termasuk daerah kantong pekerja migran Indonesia yang kelima setelah Jatim, Jateng, Jabar, NTB, Lampung, NTT. Nah, NTT memang rata-rata kalau yang dari 41 kasus ini rata-rata non-prosedural. Non-prosedural? Ya kan? Coba dilihat datanya. Non-prosedural. Kalau non-prosedural memang kita tidak bisa ngomong apa. Karena apa? Orang itu yang Mas Jaya harus paham ya. Namanya berangkat non-prosedural itu orang yang berangkat apakah dengan keinginan sendiri atau dengan iming-iming calo, dia berangkat ke sana. Tanpa melalui prosedur yang resmi. Apa syarat prosedur yang resmi? Prosedur yang resmi itu satu, harus ada izin dari keluarga. Harus ada rekomendasi kesepakatan kepala desa. Harus ada sertifikasi. Harus ada BPJS. Harus ada hasil cek kesehatan fisik maupun mental. Harus ada kontrak kerja. Kontrak kerja ini
harus ada. Secara jelas ya. Iya, supaya melindunginya di sini. Iya, iya. Termnya di sini termnya. Harus ada visa kerja. Oke. Jadi lama memang ngurusnya. Kalau non prosedural, dia yang penting dapat visa, ada paspor, ada visa, dia bisa berangkat. Entah modusnya bagaimana. Belum lagi oknum yang berjanji untuk saling melindungi ini kan juga Iya. bekerja sama dengan itu harus calon-calon dilihat. legal begitu ya. Itu yang dilihat. Jadi ketika Iya, dia iya. berangkat secara non prosedural, saya kira tidak terlalu proporsional kalau memberi beban ke kami. Walaupun ya semua pekerja migran kita baik prosedural maupun non prosedural yang kena masalah harus kami lindungi. Artinya pengawasan di daerahnya yang lemah, Pak? Atau seperti apa kemudian? Kalau merespon hal soal ini? non prosedural itu ada Non-prosedural. banyak. Yang pertama mungkin mereka tidak mengetahui Tidak mengetahui. Satu, oke. proseduralnya. Yang kedua karena ada iming-iming dari caloknya, Ya. calok atau sindikat. Ini kita nggak tahu ya. Rayuannya begitu besar ya Wah, dengan ya. gaji yang Atau yang ketiga biasanya yang sudah berangkat itu ada keluarganya yang sudah pernah bekerja di sana, oke. beri informasi. Nah, NTT ini kalau lihat tipologi sakitnya, oke. penyebabnya itu karena sakit dan kecelakaan kerja. Nah, sakit karena dia non prosedural nggak diperiksa. Baik. Kecelakaan kerja karena dia tidak sertifikasi tidak diperiksa. Kan gitu kan? Ya. Nah, sehingga kemudian makanya yang paling aman itu kalau lihat prosedural. Oke. Nah, lagi pula juga mungkin ya kebiasaan daerah juga macam-macam kan. Ada yang orang itu kebiasaannya menjaga kesehatan dengan baik. Kebiasaan-kebiasaan di daerah itu ada juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Baik. Ya kan? Ya. Suka begadang, kumpul-kumpul, Ya, ya kan gitu-gitulah. Mungkin itu ya. Mungkin itu, tapi sudah sedikit dibocorkan itu menjadi bahasan kita di segmen selanjutnya Pak Menteri. Oke, Nanti kita akan bahas oke. lagi, kita akan perdalam lagi terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia bersama dengan Pak Menteri di sini. Usai jeda kami akan kembali saudara, tetaplah bersama kami. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit kayak banyak. Pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Terkait dengan ketahanan pangan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah maupun beras di wilayah Yogyakarta dengan kita membentuk suatu tim namanya tim jemput gabah hasil dari petani langsung kita terjun ke sawah. Tentunya petani dapat menikmati harga yang bagus, lebih bagus daripada ketika petani itu menjual ke pedagang atau pengepul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program ketahanan pangan dengan harga Rp6.500 khususnya gabah kering panen, dan kami sangat senang sekali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kami ingin program ini tidak berhenti pada musim ini. Program ini semoga sampai 5-10 tahun ke depan sangat didambakan oleh petani. Ini betul-betul program yang membantu petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membeli harga gabah petani di harga Rp6.500 per kilogram. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Masih bersama dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pak Menteri. Kalau sambil ngeteh Pak, silakan. Oke. Kami persilakan begitu. Kita bicara ngobrol santai juga terkait dengan ini yang kemudian menjadi tantangan kita bersama terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Apa yang kemudian menjadi tantangan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang ini, Pak Menteri? Masalah utama sebenarnya kalau kita bisa menutup
non prosedural ini mungkin bisa kita selesaikan. Karena gini, non prosedural itu awalnya non prosedural, tapi itu bisa mengarah ke TPPO. Itu satu. Yang kedua, kita harus menguatkan cyber kita. Karena kan sekarang yang berangkat, yang terjaring TPPO di Myanmar terutama itu rata-rata anak-anak yang pendidikannya cukup well educated. Oh ya? Iya. Minimal SMA begitu Pak? Iya, mungkin minimal SMA, rata-rata S1, bahkan ada yang ahli IT kan. Ada yang beberapa pengusaha yang kemudian tidak dibayar vendor, kemudian dia berangkat ke sana. Nah, itu ternyata modusnya lewat medsos. Media sosial kita? Ya, jadi kalau yang unprocedural yang kita bicarakan selama ini kan lewat di desa tuh. Ngambil, datang ke desa, jemput, pengaruhi. Kalau ini lewat medsos. Nah, ini PR besarnya karena kita take down, muncul lagi, take down, muncul lagi. Nah, ini memang harus kita hati-hati di situ. Dan tidak terdetek? Tidak terdetek. Jadi gini, mereka ini pasang iklan, iming-iming, gaji tinggi, macam-macam ya, bekerjanya bagus, fasilitasnya bagus, oke kan? Semua orang tertarik kan, anak-anak zaman sekarang. Lalu kemudian nanti di sini sudah ada apa namanya jaringannya, orangnya yang di Indonesia maksudnya ya. Nah itu berkomunikasi secara online, lalu mereka diarahkan untuk mengurus proses-proses itu, lalu nanti sampai di negara tujuan, taruhlah Myanmar juga ada orang Indonesianya. Jadi yang main juga sesama WNI kita? Sesama WNI kita, mengorbankan WNI kita. Nah, jadi itu problem kita di situ. Nah, oleh karena itu, memang yang harus kita lakukan masif itu adalah edukasi. Yang kedua, memang harus ada penegakan hukum. Jadi jangan sampai yang kita temukan berindikasi tidak ditangkap. Makanya kayak kasusnya Soleh Darmawan yang di Bekasi, yang kemarin viral itu kan saya minta untuk yang ngajak Soleh Darmawan itu siapa? Saya minta dilaporkan, dilaporkan ke polisi dan sudah ditangani sekarang, ditangani, diproses pidananya. Nah ini menurut saya harus diproses pidana supaya orang kapok, tidak gampang atau tidak mudah terpengaruh. Karena TPPO ini modusnya kayak narkoba begitulah. Jadi apa ya? Modusnya canggih. Modusnya canggih? Canggih. Oke, modus operandinya ini ya, yang kemudian dilakukan dengan iming-iming gaji yang sangat besar tadi. Pak Menteri, berbicara juga terkait dengan penguatan cyber kita, ini kan tentunya kerjasama juga dengan pihak kepolisian. Kami berencana, kami punya, sekarang ini Kementerian Barunya ada Direktur Cybernya. Direktur Cybernya? Kita punya Direktur Cyber. Direktur Cyber ini nanti kita kerjasama dengan BSSN, dengan Komdigi, dengan BIN, dan juga dengan kepolisian. Kepolisian juga punya Satgas Gakum Deks Perlindungan PMI Barreskrim juga ya Pak Menteri ya? Sekarang ini dalam rangka meningkatkan perlindungan, kami punya yang namanya tim reaksi cepat di internal kami. Oleh Kemenko Polkam, itu dibentuk semacam Des Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural dan TPPO. Dan di kepolisian juga sudah ada Satgas khusus oleh yang sekarang kepala oleh Bu Nurul itu. Nah, jadi ini kita tinggal bekerja sama. Gimana caranya bekerja sama, tetapi jangan lupa Kementerian Luar Negeri juga punya peranan penting. Karena perlindungan di luar negeri itu kewenangannya di Kementerian Luar Negeri. Jadi kami nih, Mas Jaya, itu kalau ada informasi misalnya viral, ya kami mau tidak mau harus koordinasi dengan Kemenlu. Kemenlu nanti akan bantu kita cari data atau lewat adnaker kita yang di sana, cari data atau lewat atas kepolisian kita yang ada di sana, cari data, kita ini nanti mereka akan kirim ke Indonesia atau koordinasi dengan kita. Ini pengirimannya gimana nih? Uangnya dari mana? Bagaimana caranya? Nanti kita bantu tuh. Nah, pemulangan misalnya jenazah ya, pemulangan jenazah itu kita yang antar itu mulai dari bandara sampai ke rumahnya, kita tangani. Begitu pula yang sakit, begitu pula yang deportasi, itu begitu. Kita tentu tidak berharap begitu ya, para pahlawan kita pulang, tinggal tapi memang kuncinya proseduralnya, non proseduralnya harus dibatasi sedemikian rupa.
Baik, Pak, ini terkait dengan peta beberapa wilayah yang kemudian apakah juga kementerian sudah memetakan begitu terkait dengan TPPO ini? Kalau kemarin yang 546 dari Kamboja itu paling besar itu waktu itu kan salah satunya dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, yang sebenarnya yang penempatan konvensional itu tidak terlalu banyak yang di Sulawesi Utara kan. Ternyata Sulawesi Utara juga banyak. Jadi di Jawa Barat banyak, Jawa Barat, Karawang, itu kan. Nah, jadi kita sudah pemetaan sih, kita sudah pemetaan dan kita sedang mengecek juga ini pemain-pemain yang ada di Indonesia ini mainnya di target sasarannya daerah-daerah mana saja. Tapi kan nggak boleh diumumkan. Ya. Benar-benar menjadi konsen sangat luar biasa. Kita begitu, fokus betul. Fokus betul sampai dengan fokus. Ada Satgas Sikat Sindikat juga sudah dibentuk ya Pak Menteri? Satgas Sikat Sindikat itu zaman Pak Beni. Oke. Nah sekarang saya pakai tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat? Nah, itu lebih bisa saya kontrol dan bisa cepat. Dan timnya juga udah terlatih untuk melakukan advokasi maupun pemberantasan terhadap TPPO dan juga non prosedural itu. Oke. Kita balik lagi Pak terkait dengan TPPO ini. Apakah memang sudah ada kerjasama dengan negara-negara lain untuk kemudian bisa mencegah masuknya secara ilegal ini? Ya, jadi salah satu syarat dalam undang-undang untuk bekerja sama dengan negara tertentu itu harus ada paling tidak 3 syarat. 3 syarat. 1, harus ada MOU-nya. Yang kedua, negara tersebut memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang standar ILO. Yang ketiga, mereka punya sistem perlindungan. Ini yang harus syarat menjadi kita bisa bekerja sama dengan negara tertentu. Jadi negara yang tidak memiliki perlindungan bagus, nggak boleh. Tidak boleh kita kerjasama. Contohnya? Melanggar undang-undang kita. Ya, Myanmar seperti apa? Iya, hari ini kita nggak berani sama Myanmar karena perlindungannya faktanya karena mereka konflik jadi banyak melakukan perbudakan modern di sana. Banyak penyiksaan nggak boleh. Oke. Dengan negara-negara lain? Kalau negara lain, sekarang kan kita kerjasama yang sudah ada kerjasama kan, misalnya Malaysia sudah ada kerjasama, Taiwan sudah ada kerjasama, Hong Kong sudah ada kerjasama, Arab dulu ada SPSK namanya, sistem penempatan satu kanal. Sampai dengan sekarang? Sampai sekarang terhenti, nanti kita sedang melakukan proses cari yang terbaik. Intinya kalau toh dibuka dengan Arab ini harus dengan perlindungan yang terjamin. Perlindungan yang terjamin itu kan kita harus melihat peraturan negara sana, perilakunya di negara sana, MOU-nya nanti harus detail betul, harus bicara detail apa saja yang diatur, jam kerja, kemudian gaji, kemudian perlindungannya, asuransinya kayak apa, dan konflik kalau ada konflik seperti apa, kalau ada masalah seperti apa, harus itu kita ini. Oke, Pak Menteri berbicara juga terkait dengan modus TPPO dan juga sindikat penyaluran PMI ilegal ini. Sejauh ini apa yang kemudian bisa dilakukan? Ini langkah hukum apa yang kemudian akan dilakukan terhadap para perekrut dan juga agen-agen PMI ilegal yang tertangkap mungkin? Kalau saya hukuman tertinggi sesuai undang-undang tentunya. Kan ada undang-undang TPPO, sudah ada undang-undang 18 2017. Itu pidana, harus pidana. Harus pidana. Problemnya sebenarnya bagaimana bukan menghukumnya, bagaimana memecah kelompok-kelompok ini, mendeteksi ini lalu menangkapnya. Karena kan bisa jadi ya, mohon maaf dengan segala hormat ini, bisa jadi keinginan kita baik, tapi di institusi kita masing-masing mungkin ada yang main, ada yang terlibat. Ini yang paling sulit kita. Memberantas oknum ini yang kemudian masih salah menjadi satu PR. Mungkin PR ya. Walaupun sampai hari ini juga di tempat saya juga kita cari-cari juga nggak ketemu. Tapi mungkin di kepolisian juga ada, di tempat saya juga ada, di imigrasi juga ada, di tempat-tempat lain juga ada, kita tahu. Misalnya gini, di pelabuhan-pelabuhan transit, ya, pelabuhan airport misalnya ya, misalnya di Batam, itu masif pengiriman PMI non prosedural atau ilegal. Itu tidak mungkin kalau itu hanya bekerja sendiri oleh
calon pekerja migrannya sendiri ngurus sendiri tidak mungkin. Tetap ada Pasti oknum di banyak dalamnya, yang ya. terlibat Iya, oknum-oknumnya. Nah, itulah yang sedang kita bicarakan dengan Kementerian Kimipas, dengan teman-teman kepolisian, dan juga Kemenlu. Gimana caranya nih kita cari jalan supaya jangan banyak korban dari urusan ini. Peta sindikatnya ini sudah dimonitor juga oleh kementerian atau seperti apa, Pak? Ya masih kabur-kabur lah. Masih kabur-kabur? Iyalah. Oke. Karena kan kalau kita tahu pasti kita cari jalan bagaimana cara membongkar. Kita dapat info tapi belum betul-betul yakin. Itu yang bisa membuktikan kan yang berwenang. Kalau saya kan nggak punya kewenangan langsung sampai ke sana. Kekuatan kementerian kemudian untuk bisa menghabisi para sindikat ini kan juga bekerja sama dengan Harus bekerja berbagai sama. sektor. Begitu. Iya, harus bekerja sama. Nggak bisa sendirian. Baik. Apa yang kemudian menjadi harapan kerjasama lintas sektoral ini, Pak Menteri? Ya, saya kira selama ini sudah mulai baik ya. Sejak Presiden Prabowo ini kita memang didorong untuk berkolaborasi, bersinergi, dan bagus. Saya dengan Pak Kapolri sudah ketemu bolak-balik dan formal ya. Kemudian saya dengan Kimipas sudah 2-3 kali, dengan Kemenlu juga udah sering banget. Jadi kita betul-betul terbangun kerjasama yang bagus. Tinggal memang kita cari polanya sehingga ada satu sistem nanti yang memastikan bahwa tidak ada orang keluar, orang mudah keluar dengan cara non prosedural. Itu aja yang kita harus lagi cari ini. Kerjasama lintas sektoral tapi butuh dukungan dari semua pihak, termasuk kita semua, termasuk media, masyarakat juga. Media, sosialisasi kan penting. Kalau orang nggak ngerti, mudah diiming-imingi, kan repot. Kita dukung fokus dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini karena sudah terfokus sendiri begitu kementeriannya, artinya juga kerjanya harus sangat luar biasa, bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita masih ada satu segmen lagi, di mana di segmen terakhir nanti ada kejutan dari Pak Menteri dan juga Pak Menteri sedikit saya kerjain karena ada 2 pertanyaan dan nanti dipilih yang paling Pak Menteri katakan terbaik lah di antara 2 pilihan ini. Kira-kira mana? Usai jeda, jadi jangan kemana-mana saudara. Tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI. Kami kembali saat lagi. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Margun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta. Setiap minggu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba, selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Nek, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Belacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah
punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Luar biasa, tepuk tangannya di studio untuk Pak Menteri. Ternyata Menteri yang satu ini luar biasa bakatnya. Jadi tidak hanya bermain gitar, tapi ternyata juga jago nyanyi. Luar biasa Pak Menteri. Udah lama nggak main gitar? Udah lama. Terakhir kapan nih? Udah cukup lama. Oh, udah cukup lama. Tapi ada pemain gitar atau mungkin penyanyi favorit yang... Kalau Indonesia, saya suka Iwan Fals. Oh, Iwan Fals. Kalau luar? Kalau luar sih udah lama. Udah lama. Pemain-pemain lama. Siapa nih? Kayak Bon Jovi. Mantap. Richard Marx. Jangan punya band nih memang Pak Menteri? Enggak Waktu sih. zaman kuliah dulu di Undip? Dulu SMP saya main Oke. gitar memang. Main gitar memang ya? Atau ada klub band gitu di waktu zaman SMP? Kuliah ada. Kuliah ada? Tapi saya tidak sempat main ini, cuma bantu vokalnya. Oke, ini berarti pesan untuk Pak Prabowo, kalau ada acara-acara nyanyi di akhir acara kenegaraan, Pak Menteri mungkin bisa jadi gitaris sekaligus vokalis ini ya. Enggak lah ya, ini cuma bisa-bisa dikit. Luar biasa memang, kita berikan apresiasi ke Pak Menteri gitu. Nah, kita bicara santai lagi Pak Menteri, ini kan di segmen terakhir terkait dengan bonus demografi yang kemudian nantinya kita akan miliki secara bersama-sama begitu, dan bagaimana kemudian peran dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membuka ruang dalam bentuk program-program dari pekerja migran kita. Jadi nanti yang pertama kita sekarang sedang pemetaan yang disebut jabatan kerja. Oke. Jadi saya pengennya itu jabatan kerja yang ada di sini nyambung langsung dengan yang ada permintaan di negara lain. Oleh karena itu dengan jabatan kerja yang kita petakan ini, kita bisa nanti menyusun kurikulum untuk vokasinya. Nah, vokasinya ini nanti akan kita buat vokasi terintegrasi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Terintegrasi itu artinya, jadi jangan sampai orang latihan untuk berangkat, tapi nanti pemeriksaan kesehatannya mungkin di Jawa Timur, padahal ini Jakarta. Kemudian sertifikasinya mungkin di daerah mana, jadi itu kan jauh dan mahal. Jadi kita buat vokasi terintegrasi, termasuk pelatihan bahasa. Jadi di vokasi ini perlu kita genjot. Nah, itu salah satunya untuk menggenjot permintaan yang begitu banyak, supply yang harus kita siapkan ini. Jadi manajemen supply yang harus kita siapkan ini. Karena ada 1, juta sekian, sementara kita baru ngisi 297.000, sorry. Nah, 297.000 gimana caranya meningkatkan jumlah ini, tapi juga meningkatkan kapasitasnya. Ini PR besarnya. Jadi mengirim banyak, yang sangat besar tentunya ya. Mengirim banyak, tapi juga kualitasnya harus lebih baik. Jadi yang 80% tadi domestic worker itu meningkat menjadi tinggal 60%. Nah, ini yang harus PR besar kita. Makanya target kita ke depan tidak hanya negara-negara yang sekarang ada ini, tapi mulai kita serang Eropa. Karena begini, Eropa ini lagi aging, Jepang aging, bahkan Korea juga aging.
Sementara kita di dalam negeri, mohon maaf ya, penyerapan tenaga kerja melambat. Mohon maaf juga, PHK besar-besaran juga. Banyak PHK, sekarang, mulai banyak PHK. Iya, iya. Menurut saya salah satu solusi masalah ini adalah itu dengan menempatkan masyarakat kita ke luar negeri. Toh dengan menempatkan orang ke luar negeri ini tidak hanya sekedar untuk bekerja. Saya mengistilahkan kita menginvestasikan sumber daya manusia. Jika Mas Jaya berangkat ke luar negeri bekerja misalnya, otomatis dapat pengalaman baru, otomatis ada transfer of knowledge, ada transfer of skill, bisa jadi duta bangsa. Orang teman-teman warga Tionghoa, Cina, itu kan dikenal atau India dikenal karena penyebarannya dan kekuatan penyebarannya itu. Nah ini yang menurut saya yang harus mulai kita lihat kembali, mindset kita harus dirubah. Jangan berpikir ini sekedar TKI, TKW, bukan. Kita ini harus berpikir bahwa ke depan ini mengirim orang ke luar negeri itu menginvestasikan sumber daya manusia. Mereka pulang jadi expert. Mereka pulang banyak pengalaman. Dan membangun juga negeri kita. Membangun pasti. Karena apa? Devisa ya. Devisanya bukan 230 tadi yang Mas Jaya bilang. Per tahun kemarin itu 253,3 triliun. Itu dengan penempatan 297 ribu. Dan nomor 2 terbesar setelah migas. Nanti kalau ini bisa kita tingkatkan taruhlah 400 ribu sampai 400 lebih, maka triliun yang didapat itu menjadi 430-an sekian triliun. Optimis target itu bisa terpenuhi, Pak Menteri? Saya berusaha. Ya? Karena ini kementerian baru, saya harus menata internal dan lain sebagainya. Tapi kan harus ada target lebih dari yang sebelumnya. Ya, pasti. Ya, harus ada target. Saya buat target itu. Oke. Nah, di segmen terakhir, karena tadi sudah dikerjain, kapan lagi ngerjain Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia begitu. Tapi nanti ada harapan-harapan sebelum nanti tapi kita juga ada gimmick face question, nanti Pak Menteri mungkin akan menjawab dari 2 pilihan. Tapi sebelum itu terkait dengan sosialisasi. Tadi kan 1,7 ya Pak ya, kalau tidak salah, terkait dengan peluang ini. Apa kesempatan untuk kemudian berkarir sebagai PMI pekerja migran ini permintaannya 1,7. Artinya ini kan juga sosialisasinya juga harus gencar Pak Menteri. Ya, kita nanti bisa job fair, ya, job fair bekerja sama dengan Kadin, HIPMI, dan juga perusahaan-perusahaan penempatan juga bisa melakukan itu, sambil juga melakukan sosialisasi lewat Pemda dan banyak. Saya kira banyak toolsnya ya, banyak jalannya ya. Tinggal kita buat modelnya aja supaya itu efektif. Baik. Oke, sekarang saya mulai dengan first question-nya. Ada 2 pertanyaan, Pak Menteri harus memilih di antara 2 pilihan ini. Yang pertama adalah legislatif atau eksekutif? Harus memilih. Karena sebagai mantan legislator juga, sekarang duduk di kursi menteri. Saya karena sudah terlalu lama di legislatif, saya milih eksekutif. Pilih eksekutif. Nyaman di eksekutif? Duduk sebagai bukan nyaman. Menteri? Atau gimana nih? Kesempatan berbaktinya jauh lebih efektif. Luar biasa. Lebih produktif menurut saya ya. Karena kalau di eksekutif itu, di legislatif itu, kita biasanya melakukan watch ya. Pengawasan dan juga anggaran. Kalau ini kita sudah eksekusi. Jadi kalau untuk melakukan perubahan-perubahan itu bisa langsung. Tapi kan tantangannya luar biasa. Memang capek. Capek. Kita biasanya saya kalau waktu di DPR itu ya kalau ada rapat saya datang. Waktu sekarang ini sehari bisa 5 sampai 7 kegiatan, Sabtu Minggu juga bisa kita hampir tidak ada libur. Wah. Iya. Nah, itu jadi itu mungkin karena kementerian baru ya. Karena saya masih nata, jadi saya memang harus kerja keras. Tapi respon keluarga gimana? Sabtu Minggu waktu udah biasa, berkumpulnya? Keluarga saya kan udah biasa ya. Saya udah jadi politisi sudah sejak umur 24 tahun. Saya jadi anggota DPRD. Jadi sudah biasa saya tinggal dan sebagainya. Ya. Baik, yang kedua ada hubungannya dengan kementerian Anda Pak Menteri. Pekerja migran atau pekerja domestik? Harus memilih salah satu. Kalau saya dorong sekarang semua orang untuk bekerja di luar negeri. Di luar negeri? Iya dong. Sektor-sektor yang Anda harapkan? Sektor saya yang terampil. Ya paling tidak hospitality, ya, kemudian nurse, kemudian hal-hal lain banyak lah. IT kalau bisa meningkat, manajer, saya kira itu.
Jadi kita pelan-pelan harus ke sana. Pelan-pelan juga harus. Ya kita harus kayak orang India, ya. yang di Malaysia di mana-mana udah sekarang jadi ahli-ahli IT. Nah kita harus punya roadmap ke sana. Oke. Jadi kalau kemarin Kementerian Transmigrasi bersama dengan wakil menterinya bilang #kabur aja dulu ke beberapa daerah transmigran. Tapi kalau untuk #kabur aja dulu dari versi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, sepertinya kabur ke beberapa negara. Silakan itu pilihan. Bagaimana, tapi Pak Menteri? respon kami sebagai negara, kalau Anda mau pergi ke luar negeri, siapkan diri Anda dengan baik. Siapkan diri keterampilan dengan baik. Anda, dokumen Anda, dan harus prosedural. Jangan non prosedural tadi, Jangan atau ilegal non-prosedural. tadi. Itu yang mau menjadi, modelnya, mau modusnya kabur atau apa istilahnya terserah. Oke. Baik. Sebagai seseorang yang lahir di Sulawesi Tengah. Gitu, Pak Menteri, darah Bugis juga, begitu. Ya. Artinya kan juga makanannya juga makanan khas sana. Ya, betul. Coto Makassar atau sop kondo? Saya coto. Coto Makassar, Ya. luar biasa. Jadi makan favorit apa nih selain coto? Kalau saya pisang goreng sama sambal. Pisang gorengnya Palu sangat luar biasa, apalagi dicocol pakai sambal begitu. Pisang goreng dan kopi susu. Tiap hari kalau di Palu itu kita. Luar biasa, memang. Saya dulu pernah makan pisang goreng begitu di depan TVRI Sulawesi Tengah begitu, sambil melihat luar biasa pantai yang sangat indah. Tapi kalau di Palu itu ada makanan yang enak satu, namanya utadada. Utadada. Itu ayam yang diasap lalu disantan. Wah. Enak banget. Ayam asap tapi disantan. Wajib dicoba. Selain juga nasi banyak kuningnya. sih kalau di Palu itu banyak. Ada yang namanya penja itu. Teri yang disambal nanti dimakan dengan apa namanya sayur kelor yang disantan. Ya, sayur kelor itu juga sempat coba juga Pak Menteri, luar biasa. Sekarang bicara hobi Pak Menteri, lari atau nyanyi? Nah, ini salah satu. Saya jalan. Jalan, begitu ya? Jalan. Kalau nyanyi sih jarang-jarang saya. Kalau ada kumpul-kumpul. Tapi terima job panggung nggak nih sebagai menteri nih? Berani bayar berapa? Oke, Pak Prabowo harus berani bayar berapa nih? Tidak berani, jangan. Pak Prabowo nggak berani tampil kita. Nervous dulu kita. Iya. Luar biasa. Kita tunggu penampilan dari Pak Menteri dengan band dari Kabinet Merah Putih nanti. Apakah juga akan membentuk band di tengah ini. Nah, kalau bicara harapan Pak Menteri, kita harapan terakhir yang tentunya Anda sebagai Menteri yang menahkodai kementerian baru ini, apa yang kemudian menjadi harapan? Tantangannya sangat luar biasa tadi, memberantas juga para oknum-oknum yang ada di dalam yang sangat luar biasa. Secara umum ya, secara umum paling tidak saya ingin meninggalkan nanti satu legasi, ada tata kelola yang baik di bidang perlindungan, di bidang ekosistem vokasi yang baik, dan juga model pemberdayaan pekerja migran yang baik. Itu secara umum itu saya inginkan. Tetapi spesifiknya memang kita harus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran kita. Jadi saya pengen ke depan itu perlindungannya bagus, tapi kita juga mengirim banyak yang terampil. Itu yang menjadi dua hal yang target kita ke depan. Dan itu sudah sesuai dengan asta-cita Pak Prabowo. Sesuai dengan asta-cita Pak Prabowo. Karena ini adalah siaran live secara langsung, masyarakat mungkin juga akan menyaksikan pesan Pak Menteri kepada masyarakat yang kemudian ingin menjadi pekerja migran, dan juga mungkin pesan bagi para diaspora kita yang kemudian sukses di luaran sana, jangan lupa untuk membangun negeri kita juga. Ya, jadi yang pertama satu, kalau mau berangkat ikuti kaidah yang sudah diatur, artinya prosedural. Harus ada tes kesehatannya, harus ada kontrak kerjanya, harus ada sertifikasinya, harus ada izin keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya intinya prosedural. Yang kedua, harus memahami negara tujuan kita, kulturnya, bahasanya jangan lupa, bahasa harus betul-betul dikuasai. Jadi kultur dan bahasa harus dikuasai. Yang ketiga, sebelum bekerja sebaiknya belajar tentang literasi keuangan, sehingga nanti ketika bekerja dia bisa memanage keuangannya, tidak sampai bergaya hidup yang kemudian berefek kepada hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Dan jangan lupa teman-teman yang berangkat kerja ke luar negeri, selain belajar ilmu pengetahuan, menambah keterampilan,
tetapi juga yang paling penting Anda ini adalah duta-duta bangsa. Duta-duta bangsa. Duta bangsa. Jadi apa yang Anda perlihatkan di sana itu mencerminkan Indonesia. Ya. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk mendorong teman-teman. Nah, untuk teman-teman diaspora, kami minta tolong untuk ikut membantu melakukan pemberdayaan di negara setempat. Misalnya membangun komunitas, upskilling, memberikan literasi keuangan, dan seterusnya. Memperbaiki bahasa, dan saya pengen itu di luar negeri itu banyak komunitas sehingga mereka saling kontrol. Yeah. Ada ruang untuk bertemu itu penting supaya saling tahu. Nah ini saya minta teman-teman diaspora bisa menjadi kayak kakak asuh atau bapak asuh untuk satu region gitu. Yeah. Itu penting itu. Untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, para pahlawan devisa ini. Ya, karena mereka adalah pahlawan, kita sebut pahlawan, masa kita nggak lindungi? Benar. Masa nggak kita layani? Ya kan? Coba bayangkan kalau itu orang tua kita, kalau itu ibu kita, kalau itu anak kita, kalau itu adik kita, kalau itu saudara kita, kita harus lindungi mereka. Apa artinya apabila masih banyak kemudian nyawa-nyawa melayang akibat tidak mendapatkan perlindungan? Itu yang kemudian kita harapkan bersama. Ini tugas kita bersama, begitu Pak Menteri. Satu nyawa tidak bisa mengobati banyaknya prestasi yang ada. Oleh karena itu kalau bisa zero. Tujuan kita ke sana. Ya, baik. Harapan-harapan itu tertulis oleh Pak Menteri di pesawat kertas sebagai simbol dari arah angin TVRI. Kita terbangkan terlebih dahulu dari pesawat kertas. Tentunya semoga harapan-harapan Pak Menteri ini kemudian bisa melayang ke atas sana begitu. Kita arahkan terlebih dahulu pesawat kertasnya. Luar biasa. Pak Menteri, satu lagu persembahan untuk para pemirsa TVRI. Silakan satu ngerjain lagi Pak Menteri. Kita berikan aplaus untuk Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Luar biasa. Menunggu di sini di sudut sekolah tempat aku Gimana lagi nih? Ingin jumpa denganmu kalau mengincut waktu berdusta pada guru. Terima kasih ya. Lagi Pak. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menunggu pacar jawabku. Luar biasa Pak Menteri, terima kasih banyak. Terima kasih pemirsa TVRI.